ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Adalah tips dalam meningkatkan hafalan. Apa saja tipsnya dalam meningkatkan hafalan kita? Terima kasih. Ya, ini terkait dengan tips meningkatkan hafalan. Maksudnya kekuatan menghafal atau kekuatan menghafal? Ya. Ini kekuatan menghafal itu, hafalan itu latihan. Ada yang sifatnya tabi'i, ada yang sifatnya muktasab, dua hafalannya. Ada yang tabi'i, artinya tabiatnya, pembawaannya. Ada yang sifatnya pembawaan, dia latih dirinya. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kana hifdhu waki' taba'an wa hifdhuna takalluf. Kata Imam Ahmad, hafalannya waki' ini guru Imam Ahmad, guru Imam Syafi'i juga. Nama lengkap beliau Waki' Ibn al-Jarrah Ibn Sufyan. Salah seorang imam besar di masanya, dari imam ahli Kufah, penduduk Kufah. Wah, ini hafalannya kata Imam Ahmad itu pembawaannya seperti itu. Dengar hadis langsung hafal, dengar hadis santai sekali hafalnya. Kata Imam Ahmad, kalau hafalan kami itu takalluf, kami membani diri menghafal baru hafal. Ya, baru menghafal. Baik. Jadi sini Imam Ahmad rahimahullah agak merendah ya. Ya, merendahkan diri. Walaupun beliau dari sisi hafalan dimaklumi ya, ketokohan beliau dan hafalan beliau. Kita lihat saja Musnad Imam Ahmad itu. Ya. Dan kebanyakan para ulama itu dia gabungkan di dalam menghafal, dia gabungkan antara menghafal dan melihat kepada buku. Nah, di sini yang penting juga saya ingin ingatkan kepada kawan-kawan pengelola tahfidz. Jadi ibadah di dalam Al-Quran itu ada dalam bentuk menghafal, itu ibadah. Kita baca dari mushaf itu juga ibadah. Membaca dari mushaf itu juga adalah apa? Ibadah. Jadi kadang ada waktu tertentu anak-anak yang menghafal itu dia diminta membaca dari mushaf. Dia ulangi berulang kali membaca dari mushaf. Ya. Dan itu berpengaruh untuk memperbagus hafalan. Ya, membacanya dari mushaf. Jadi pembiasaan itu kembali kepada pembiasaan. Ya, kemudian yang mendukungnya juga lingkungan dia hidup. Ya, kalau di Yaman itu, tempat saya belajar di Yaman, orang tidak hafal Quran di sana itu aneh gitu. Ya. Karena tukang rotinya saya yang bakar-bakar roti itu hafal Quran. Jadi kalau anak-anak kecil saya yang umurnya masih 3 tahun, ya, saya pernah lihat anak kecil bajunya dekil, robek-robek. Ya, dia habis subuh dia pegang mushaf, terbalik lagi mushafnya. Artinya dia tidak baca mushaf ini. Karena anak kecil ini dikasih oleh orang tuanya mushaf, diberi tanda, dibawa kepada orang yang berada di masjid. Ya, siapa saja dia ketemu, tolong bacakan saya dari sini sampai sini. Dia dengar. Oh ya sudah, pindah lagi ke sana. Dia dengar sampai dia hafal. Tidak boleh dia pulang ke rumah sebelum dia hafal tugasnya. Itu sama orang tuanya. Dia cuma keliling aja ke masjid. Jadi anak ini Masya Allah, dia masih umur 3 tahun, keliling masjid dia sudah baca surah Al-Waqiah. Dia murojaah kayak orang besar begitu, baca surah Al-Waqiah. Jadi ini ketika ada lingkungan seperti itu, lingkungan itu membuat apa? Membuat mudah. Iya, membuat mudah. Jadi saya ini pengalaman pribadi juga ya. Jadi dulu itu menghafal hadis, menghafal sanad-sanad riwayat itu berat sekali dulu, menghafal rawi-rawi. Tapi setelah saya duduk dengan seorang guru yang beliau ini ahli di dalam hadis, kemudian rawi-rawi itu seperti hal yang biasa, jadi kita dibuat terbiasa juga. Ya alhamdulillah duduk dengan beliau baca sebuah hadis dengan sanadnya, kadang saya bisa hafal 1 kali dengar dengan sanadnya. Ya. Ya sanadnya. Tapi biasanya beliau sebelum mulai pelajaran dari belakang yang jumlah santri ribuan orang, beliau sudah nunjuk, kamu berdiri. Beliau sudah di belakang saya. Pada ini saya baru waktu itu terlambat dan saya belum buka. Ya, bacaan hadis yang kemarin itu yang mana? Nah, ini pasti Syekh akan nunjuk saya ini.
Nah, kebetulan Syekh, Masya Allah, dia tunjuk orang di samping saya. Nah, begitu orang ini membaca, maka dari bacaan orang ini saya hafal. Setelah itu Syekh langsung tunjuk saya. Saya ulangi bacaan orang itu saja. Nah, ini satu kali hafal bisa. Kenapa? Karena terbiasa dengan lingkungannya. Jadi kalau kita bentuk lingkungan seperti itu, nah itu bagus. Makanya seorang guru itu dia kadang menampilkan ke murid-muridnya, ya, dia pertanyaan, kemudian dia beri contoh, dia beri ini, itu supaya motivasi kepada murid. Bukan membanggakan diri, tapi ini penting dalam pendidikan. Motivasi kepada murid-murid supaya ada contoh mereka. Di dalam hal tersebut membuat mereka lebih termotivasi. Ya. Begitu diantara kiat ya. Selain daripada itu, ya selalu kita anjurkan kepada murid-murid itu untuk banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kunci taufik. Bagaimana guru itu selalu mendoakan murid-muridnya. Ya, guru juga punya keseriusan mendoakan murid-muridnya agar supaya dimudahkan dalam menghafalnya, dimudahkan dalam belajarnya, ya, agar supaya semuanya mendapatkan kebaikan. Jadi itu mungkin beberapa poin. Wallahu taala.